Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku, Tamara Delv. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang dua orang pria yang melakukan penipuan untuk menjadi seorang pilot. Tapi sebelum aku masuk pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Terima kasih. Pilot adalah profesi yang didambakan banyak orang, tapi tentu saja untuk menjadi pilot tidak semudah membalikkan telapak tangan, kecuali untuk dua pria yang bakalan aku bahas di video kali ini. Yang pertama akan aku bahas adalah Frank William Abagnale. Siapa sebenarnya Frank William Abagnale ini? Dia adalah seorang pria yang lahir di tahun 1948 dan kini sukses menjadi seorang konsultan keamanan Amerika. Tapi jangan disangka karena masa mudanya dia pernah menjadi salah seorang penipu paling terkenal di dunia di usianya yang ke-16 hingga 21 tahun. Frank ini lahir di keluarga pebisnis. Nah, pada saat umurnya 16 tahun dia harus menerima kenyataan yang pahit bahwa orang tuanya bercerai. Nah, saat itu Frank harus memutuskan untuk tinggal bersama ayah atau bersama ibunya. Frank akhirnya lebih milih untuk tinggal sama ayahnya. Jadi ayahnya ini bangga sama Frank karena Frank ini disebut-sebut anak yang sangat pintar, cerdas dan disukai banyak orang. Tapi siapa sangka Frank ini justru menjadikan ayahnya sebagai sasaran pertamanya untuk melakukan penipuan. Nah, di usianya yang ke-16 tahun ini Frank ngambil kartu kredit ayahnya untuk beli sebuah suku cadang mobil. Nah, dia bayar dengan kartu kredit ayahnya dengan jumlah 3.400 US dollar. Setelah dia dapat suku cadang itu, dia jual lagi ke orang lain. Tapi ayahnya waktu itu belum tahu sama sekali bahwa Frank ini baru aja ngambil kartu kredit dan baru menggunakannya. Sampai sang ayah ini dapat tagihan dari bank dengan jumlah 3.400 US dollar. Ngerasa nggak pernah pakai kartu kredit dengan jumlah nominal sebanyak itu, maka ayahnya langsung memarahi Frank dan memukuli Frank. Setelah dipukuli sama ayahnya dan dimarahi abis-abisan, Frank akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumahnya tanpa membawa barang apapun dan tanpa memberitahu siapapun. Dia pergi dan melakukan tindakan-tindakan kriminal dan juga penipuan-penipuan lain yang membuatnya akhirnya harus masuk penjara dan berkali-kali dibebaskan oleh ayah atau ibunya. Nah, di umur 16 tahun setelah dia melakukan banyak penipuan, akhirnya dia mencoba untuk kerja. Nah, karena saat itu usianya masih 16 tahun, semua orang yang ngasih kerjaan sama dia akan kasih upah yang sangat kecil, rata-rata sekitar 1,50 US dollar dalam 1 jamnya. Dan Frank rasa bahwa uang segitu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari sanalah Frank akhirnya memutuskan untuk memalsukan identitasnya. Jadi dia mengerubah umurnya yang tadinya 16 tahun jadi 26 tahun. Dan orang-orang akhirnya percaya dan ngasih kerjaan-kerjaan dengan nominal gaji yang lumayan cukup besar. Sampai suatu hari Frank ini lagi jalan di 42nd Street. Dia tiba-tiba aja ngeliat ada kru pesawat. Nah, ini adalah kru pesawat yang berasal dari Eastern Airlines. Saat itu dia ngeliat captain, first officer, flight engineer, dan kru cabin. Di sanalah semua orang langsung terpesona dan terpana sama kru pesawat ini, termasuk Frank. Frank saat itu melihat bahwa kru pesawat ini benar-benar dihormati sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Mulai saat itulah Frank memutuskan ia ingin menjadi seorang pilot. Jangan meremehkan Frank karena tiba-tiba saja muncul sebuah ide setelah dia lihat ada sebuah helikopter yang mendarat di gedung Pan Am. Sebuah ide muncul di otaknya Frank dan dia tiba-tiba aja pergi ke sebuah telepon umum dan langsung menelepon perusahaan Pan Am. Nah, saat itu dia ngaku dia adalah salah seorang first officer yang berkantor pusat di San Francisco dan minta untuk dihubungkan ke bagian purchasing. Frank ngaku bahwa dia ini telah kehilangan seragamnya pada saat dia nitip ke bagian dry and clean di hotel. Nah, waktu itu dia bilang juga ke bagian purchasing bahwa penerbangannya sekitar 4 jam lagi, tapi seragamnya hilang. Nah, bagian purchasing bilang sama dia bahwa nggak usah khawatir, itu adalah hal yang biasa. Dia diperintahkan untuk pergi ke salah satu gedung yang merupakan gedung bagi seluruh karyawan Pan Am yang mau mendapatkan seragam, termasuk seragam pilot. Nah, Frank akhirnya datang ke gedung itu dan mengatakan dia first officer yang akan ambil seragam dan dia akhirnya dikenakan biaya 286 US dollar atau setara dengan 4 juta rupiah saat ini. Tapi waktu Frank bilang bahwa dia akan bayar dengan menggunakan cek, pihak dari penyedia seragam itu bilang kalau dia nggak usah bayar pakai cek karena biaya dari seragam ini akan langsung diminta untuk dibayar ke Pan Am.
Nah, keluarlah Frank dari gedung itu dengan menggunakan seragam first officer lengkap dengan 3 garis kuning di bahunya. Tapi dia ngerasa keluar dengan pakai pakaian pilot ini nggak bikin dia beneran jadi pilot, karena dia tetap harus punya ID cardnya pilot. Dia akhirnya bikinlah dengan harga 2-3 US dollar. Nah, setelah itu Frank pergi ke salah satu hotel yang merupakan hotel yang biasa dipakai sama karyawan Pan Am setelah mereka mendarat. Di sanalah kemudian aksi-aksi penipuan Frank dilanjutkan. Beberapa hari kemudian, Frank punya pilihan nih antara pergi ke Bandara LaGuardia atau ke Bandara Kennedy. LaGuardia berjarak 20 km sementara Kennedy berjarak 50 km. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke LaGuardia dan setelah itu melakukan observasi. Apa sih yang biasanya dilakukan sama pilot di bandara? Nah, waktu Frank datang ke Bandara LaGuardia ini ada salah seorang kopilot yang nanya, kok ada pilot dari Pan Am yang datang ke LaGuardia? Karena Pan Am nggak pernah mendarat di LaGuardia. Saat itu Frank tahu kalau Frank ini salah, terus dia bilang tiba-tiba aja kalau dia ini ada urusan bisnis dan harus janjian sama temennya di Bandara LaGuardia. Setelah observasi di Bandara LaGuardia, Frank kemudian memutuskan untuk balik lagi ke hotelnya dan beberapa hari kemudian dia balik lagi ke Bandara LaGuardia untuk ikut sebuah penerbangan dari maskapai lain. Jadi dia terburu-buru datang ke bandara, terus dia bilang sama operator bandaranya kalau dia harus pergi dengan waktu sekitar 15 menit lagi. Ada salah satu maskapai yang memang udah siap mau berangkat dan Frank diminta untuk pergi ke operator maskapai itu. Nah, setelah memperlihatkan bahwa dia adalah seorang first officer dari Pan Am, akhirnya dia diperbolehkan masuk ke salah satu maskapai untuk melakukan penerbangan. Dia masuk ke ruang kokpit dan duduk di jump seat. Entah apa yang dipikirkan sama Frank, cuman saat itu dia benar-benar gak ngerti tentang dunia penerbangan. Apapun yang dibicarakan sama kedua pilot di penerbangan itu dia gak peduli, sampai akhirnya pesawatnya mendarat. Kemudian dia memutuskan untuk tinggal di salah satu hotel yang biasa digunakan sama karyawan Pan Am. Di hotel itulah Frank kemudian berpikir bahwa dengan melakukan penipuan yang prosesnya sangat mudah, dia bisa menjadi seorang pilot. Dan dengan penipuannya inilah justru Frank bisa pergi ke 26 negara dengan 260 penerbangan dengan jarak tempuh jutaan mil. Pura-pura menjadi pilot bukan salah satu penipuan yang dilakukan sama Frank, tapi setelah itu dia masih melakukan banyak penipuan yang akhirnya membuat dia harus dipenjara berulang kali. Tapi karena kepintarannya, kecerdasannya, akhirnya Frank ini diminta sama FBI untuk bekerja sama menjadi konsultan keamanan. Nah, kalau kalian penasaran gimana sebenarnya cerita kehidupan dari Frank William Abagnale ini, kalian bisa nonton film Catch Me If You Can di tahun 2002 yang dibintangi sama Leonardo DiCaprio dan juga Tom Hanks. Nah, film ini disutradarai sama Steven Spielberg karena ternyata Steven Spielberg ini penasaran dan sangat tertarik dengan kisah hidup dari Frank. Nah, pria kedua yang melakukan penipuan untuk menjadi pilot dan akan aku bahas selanjutnya adalah pria dengan nama Thomas Harris Salme. Siapa sebenarnya Thomas Harris Salme? Ia adalah seorang pria yang memiliki mimpi dari kecil untuk bisa menjadi seorang pilot, tapi ia tidak pernah punya kesempatan untuk meraih cita-citanya hingga akhirnya melakukan sebuah penipuan yang justru akhirnya membawa pada cita-citanya menjadi seorang pilot. Thomas Harris Salme atau lebih dikenal sebagai Thomas Salme adalah pria yang lahir di tanggal 18 Februari tahun 1965. Nah, dia punya cita-cita menjadi seorang fotografer dan juga pilot. Cita-citanya ini mulai muncul ketika dia berusia 8 tahun atau pada saat sang ayah ini justru menjadi seorang fotografer semi profesional. Nah, di umur Salme yang ke-18 tahun dia harus menghadapi kenyataan pahit saat ibunya meninggal dunia dan ayahnya ternyata nggak bisa ngasih dia uang. Ayahnya cuma bisa ngasih uang untuk sebuah lisensi pesawat kecil. Tapi ternyata di sana Salme nggak putus asa. Dia tetap terus belajar dan dia akhirnya menjadi seorang teknisi dari perusahaan penerbangan SAS atau Scandinavian Airlines. Nah, tahun 1997 Salme ini kerja sebagai teknisi di Scandinavian Airlines karena dia ini memang orang Swedia yang tinggal di daerah Stockholm. Dia punya temen yang sama-sama teknisi tapi teknisi simulator di sebuah bandara di Swedia. Nah, di bandara Arlanda inilah akhirnya dia suka menyelinap. Jadi kalau dia habis beres kerja, dia kemudian menyelinap untuk bisa latihan simulator selama 2-3 jam.
Nah, Salme ini ngaku selama 1,5 jam dia pernah latihan 15-20 kali di simulator. Nah, sampai akhirnya Salme ini memutuskan kalau dia udah siap untuk nguji keterampilannya untuk jadi seorang pilot di pesawat sungguhan. Dia kemudian memutuskan untuk membuat sebuah lamaran beserta dengan lisensi palsu yang dia bikin dengan logo dari Swedia. Nah, Salme ini menggunakan kertas warna putih, terus dia tempel logo dan dia menggunakan nomor ID palsu. Nah, setelah itu dia gunakan mesin fotokopi untuk menutupi bahwa itu adalah lisensi palsu yang berasal dari Swedia. Dengan sangat percaya diri, akhirnya Salme ini memutuskan untuk mengirimkan lamaran ke Italia Airone. Di sana dia menyelipkan surat lamaran beserta dengan lisensi palsu. Saat itu dia mengatakan sebenarnya nggak banyak perusahaan yang bakal tahu kalau lisensi yang dia bikin ini adalah lisensi palsu. Karena kan perusahaan penerbangan itu banyak dan dari semua negara di dunia ini. Jadi nggak mungkin mereka bisa tahu bahwa surat lisensi itu adalah surat yang palsu. Setelah berhasil memberikan surat lamaran, hanya butuh beberapa hari dia dipanggil lagi untuk wawancara. Nah, setelah wawancara inilah akhirnya Salme diterima menjadi first officer di Italia Airone. Setelah melakukan masa percobaan, ia akhirnya menjadi first officer selama 3 tahun karena setelahnya ia langsung naik pangkat menjadi seorang captain. Nah, Salme ini telah mengumpulkan 10.000 total jam terbang sampai tahun 2006. Nah, akhirnya di tahun 2006 ini ia memutuskan untuk berhenti dari Italia Airone dan memutuskan untuk melamar ke perusahaan penerbangan yang lain. Nah, di saat itu ternyata banyak banget maskapai penerbangan dari Inggris yang menawarkan kepada Salme untuk menjadi captain di perusahaan penerbangannya. Tapi kemudian ditolak sama Salme dan Salme lebih memutuskan untuk pindah ke maskapai asal Turki. Nah, ternyata Thomas Salme ini tiba-tiba aja menjadi sangat terkenal melebihi selebriti ketika ia ditangkap oleh polisi di Belanda pada saat dia mau terbang dari Belanda menuju ke Turki. Salme ini ditangkap di ruang kokpit pesawat Boeing 737 yang membawa 101 penumpang. Dia ditangkap di Bandara Schiphol, Belanda, hanya beberapa saat sebelum pesawatnya take off menuju ke Turki. Nah, polisi ini nangkep Salme bukan hanya asal-asalan aja, tapi setelah mendapat laporan dari otoritas Swedia yang mulai mencari tahu atau mengorek-ngorek identitas dari Salme. Dan diketahuilah bahwa Salme ini ternyata tidak memiliki lisensi penerbangan. Memang dia dulu pernah punya lisensi penerbangan pesawat kecil, tapi itu pun sudah kadaluarsa. Hingga akhirnya Salme benar-benar ditangkap di Belanda dan kemudian diadili. Nah, waktu Salme diadili ini di ruang pengadilan, dia dijatuhi hukuman 12 bulan tidak boleh melakukan penerbangan. Kemudian dia juga didenda sebesar 2.000 euro atau setara sekarang dengan 32 juta rupiah. Nah, waktu di dalam ruang persidangan ini sebenarnya dia sempat ditawarin sama juri-juri di pengadilan. Gimana kalau setelah dia bebas dari 12 bulan itu, dia ikut lagi ujian untuk dapat lisensi yang asli. Tapi saat itu dia menolak untuk kembali menjadi seorang pilot karena ia ingin fokus menjadi seorang fotografer. Nah, ternyata di tahun 2006 sampai 2007 ketika Salme ini nggak terbang, dia memutuskan untuk menjadi seorang fotografer dan bahkan karyanya diakui oleh dunia. Nah, sebenarnya banyak pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah dua orang pria ini. Tapi tentu aja adalah pesan-pesan yang baik-baik. Mereka itu kan orang yang cerdas, pandai, gigih dalam berjuang. Tapi bukan masalah penipuannya. Karena biar gimana pun sebuah penipuan akan berakhir dengan sebuah hukuman. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik tombol subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, di komen-komen, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.